Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Selamat siang yang terhormat Bapak Dr. Mareli Telambanua, STP MSc, selaku dosen mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Syifa Tiara Janti dengan NPM 2314071014. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang motor bakar mesin 4 tak. Sebelum masuk ke materi, saya menyampaikan motor bakar itu menurut siklusnya terbagi menjadi dua, yaitu motor bakar mesin 4 tak dan motor bakar mesin 2 tak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang motor bakar mesin 4 tak. Sebelum itu, kita akan masuk ke definisi motor bakar. Jadi, apa sih motor bakar itu? Motor bakar adalah alat yang berfungsi untuk mengkonversikan energi termal dari pembakaran bahan bakar menjadi energi mekanis, di mana proses pembakaran berlangsung di dalam silinder mesin itu sendiri, sehingga gas pembakaran bahan bakar yang terjadi langsung digunakan sebagai fluida kerja untuk melakukan kerja mekanis. Jadi, motor bakar itu terbagi menjadi dua. Yang tadi itu mesin 4 tak dan mesin 2 tak. Itu sesuai dengan namanya, 4 tak dan 2 tak itu berarti 4 langkah dan 2 langkah. Nah, sini kita akan masuk ke definisi mesin 4 taknya nih. Nah, apa sih mesin 4 tak itu? Mesin 4 tak adalah jenis mesin pembakaran yang umumnya digunakan dalam kendaraan seperti mobil dan sepeda motor. Mesin 4 tak juga dikenal sebagai mesin 4 laka. Nah, di zaman sekarang ini pengembangan seperti transportasi itu semakin marak. Ya, mobil dan sepeda motor sudah ada di mana-mana ya. Khususnya pada sepeda motor bakar ini ibarat jantungnya yang akan menggerakkan sepeda motor tersebut. Mesin 4 tak biasanya lebih efisien dan ramah lingkungan dibandingkan dengan mesin 2 tak. Nah, karena memiliki siklus pembakaran yang lebih kompleks dan sistem pengelolaan emisi yang lebih baik. Karenanya, mesin ini menghasilkan lebih sedikit polusi tetapi lebih banyak tenaga dari jumlah bahan bakar yang sama. Oke, selanjutnya kita akan membahas komponen-komponen pada mesin 4 tak. Nah, di sini ada klep, ada saluran hisap, ada blok silinder, pendinginan silinder, blok mesin, wadah oli, genangan oli, busi, piston, stang hanger, dan lain sebagainya. Oke, lanjutkan dengan fungsi dari masing-masing komponen itu. Nah, di sini yang pertama itu ada piston. Piston ini itu memiliki fungsi yaitu menerima tekanan hasil pembakaran campuran. Yang kedua ada batang piston, berfungsi menerima tenaga dari piston yang diperoleh dari pembakaran dan meneruskannya ke poros engkol. Yang ketiga ada poros engkol, berfungsi untuk merubah gerak turun naik piston menjadi gerak putar yang akhirnya menggerakkan roda penerus. Terus selanjutnya ada roda penerus. Nah, fungsi dari roda penerus itu untuk menyimpan tenaga putar yang dihasilkan pada langkah usaha. Yang kelima ada ring piston. Nah, ring piston ini memiliki peran sangat penting untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi yang membuat motor mogok dan tidak bisa menyala. Yang keenam ada klep atau katup. Nah, komponen mesin motor 4 tak yang tidak kalah penting itu selanjutnya itu klep atau katup. Nah, peranti satu ini memang cukup aneh di kalangan orang awam karena berbentuk seperti paku payung. Peranan klep pada mesin motor untuk pemasukan udara bersih dan pengeluaran gas sisa pembakaran dari intake dan katup exhaust. Lalu yang ketujuh itu ada intake manifold, itu memiliki fungsi sebagai jalur penghubung udara dari karburator menuju saluran masuk mesin. Yang kedelapan itu ada cylinder head. Cylinder head itu berfungsi untuk tempat katup bekerja sekaligus memproses pembakaran mesin motor. Yang kesembilan itu ada tuas katup. Nah, tuas katup itu
juga masuk dalam sebuah komponen mesin motor berkonfigurasi 4 tak yang biasanya disebut sebagai rocker arm. Ini memiliki peran yang sangat penting juga, yaitu sebagai penekan katup agar tetap terbuka. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja mesin 4 tak. Nah, cara kerja mesin 4 tak ini sesuai dengan namanya, itu ada 4 langkah. Yang pertama itu intake, compression, power, dan exhaust. Yang pertama itu hisap, yang kedua itu kompresi, yang ketiga itu usaha, dan yang keempat itu pembuangan. Nah, di sini kita akan mengetahui bagaimana sih cara kerja motor bakar mesin 4 tak itu. Oke, kita masuk ke cara kerjanya. Yang pertama, langkah hisap atau intake. Nah, tujuan dari langkah hisap ini adalah agar kabut udara bahan bakar dapat masuk ke dalam silinder mesin motor. Karenanya banyak jumlah bahan bakar yang terbakar dalam proses pembakaran dapat mempengaruhi produksi tenaga mesin. Prosesnya adalah piston akan bergerak dari titik mati atas atau TMA menuju titik mati bawah atau TMB, kemudian klep in terbuka dan klep X akan tertutup sehingga bahan bakar akan masuk ke silinder. Crank as akan berputar 180 derajat, noken as berputar 90 derajat, dan selanjutnya tekanan negatif piston menghisap kabut oleh karburator akan terhisap melalui intake port. Yang kedua, langkah kompresi atau compression. Nah, tujuan langkah ini adalah untuk meningkatkan temperatur sehingga campuran bahan bakar dan udara dapat bersenyawa. Rasio proses ini nantinya akan berhubungan erat dengan produksi tenaga pada mesin. Prosesnya yaitu dengan piston dari titik mati bawah TMB ke titik mati atas TMA, klep in menutup dan klep X tertutup sehingga udara atau gas dalam ruang bakar terkompresi. Crank as mencapai satu rotasi penuh 360 derajat, noken as mencapai 180 derajat. Yang ketiga, langkah tenaga atau combustion atau usaha itu dimulai dengan menyalakan busi yang menyebabkan terbakarnya bahan atau udara. Dalam proses tersebut, maka akan menyebabkan ledakan yang akan mendorong piston turun ke silinder bor. Gerakan linear tersebut diubah menjadi gerak rotasi dan crank as yang kemudian diteruskan menuju flywheel. Prosesnya adalah terjadinya ledakan di ruang bakar yang kemudian menyebabkan piston terlempar dari titik mati atas menuju titik mati bawah pada saat klep ini tertutup. Menjelang akhir langkah klep buang mulai sedikit terbuang. Dari proses itu terjadi transformasi energi bolak-balik piston menjadi energi rotasi crank as. Putaran crank as mencapai 540 derajat dan putaran noken as mencapai 270 derajat. Yang keempat itu ada langkah buang. Pada langkah buang ini klep X akan terbuka dan klep in akan tertutup. Kemudian piston naik karena dorongan balik dari crank as setelah proses pembakaran dilakukan. Melalui exhaust port massa pembakaran tersebut akan didorong keluar oleh piston. Nah, itu adalah cara kerja mesin 4 tak. Ada 4 langkah. Coba kita balik ke slide gambar mesin 4 taknya. Nah, di sini tuh ada klep input dan klep output. Nah, nanti bahan bakar dan udara itu masuk melalui klep input. Klep input nanti ini akan terbuka, langsung bahan bakar dan udara itu akan masuk ke tabung silinder. Nah, di tabung silinder itu tuh yang bakal terjadi pembakaran. Nah, itu nanti pembakaran itu dipicu oleh adanya busi. Busi ini yang akan jadi komponen yang dapat membantu pembakaran tersebut. Nah, pada saat bahan bakar dan udara itu masuk ke dalam tabung silinder, klep input dan klep output itu akan tertutup sehingga piston ini, ring piston akan turun ke bawah dan naik ke atas. Itu nanti ada terjadinya ledakan, lalu
klep output ini terbuka, jadi pembuangannya itu lewat klep output. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, menurut saya cukup sekian pembahasan dari motor bakar mesin 4 tak, dan tadi kita sudah membahas komponen-komponennya itu ada apa saja dan cara kerjanya juga. Saya harap ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat yang menonton dan juga dapat bermanfaat buat saya sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Dr. Marieli Telambanua STP MSc. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Syifa Tiara Janti dengan NPM 2314071014. Di sini saya ingin menerangkan tentang mesin motor bakar 2 tak. Dari video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang motor bakar mesin 4 tak. Nah, dari video sebelumnya kita juga sudah membahas tentang cara kerja dari mesin 4 tak dan komponen-komponen yang ada dalam mesin 4 tak. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang motor bakar mesin 2 tak. Nah, bedaannya apa sih mesin 4 tak dan 2 tak? Sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwasanya mesin 4 tak itu dan mesin 2 tak sesuai dengan namanya. 4 tak dan 2 tak itu berarti mesin 4 tak itu memiliki 4 langkah dan mesin 2 tak itu memiliki 2 langkah. Di sini kita akan masuk ke materi mesin motor bakar mesin 2 tak. Jadi motor bakar mesin 2 tak itu sebenarnya apa sih? Di sini sudah ada penjelasannya. Motor bakar 2 tak adalah mesin pembakaran dalam yang dalam satu siklus pembakaran akan mengalami 2 langkah piston. Berbeda dengan putaran 4 tak yang mengalami 4 langkah piston dalam satu kali siklus pembakaran. Meskipun keempat proses intake, kompresi, tenaga, dan pembuangan juga terjadi. Mesin 2 tak juga telah dikenal dalam mesin diesel, terutama dalam rancangan piston berlawanan. Kendaraan kecepatan rendah seperti mesin kapal besar dan mesin V8 untuk truk dan kendaraan berat. Di sini ada juga komponen pada motor bakar mesin 2 tak. Sebenarnya komponennya sama saja dengan mesin 4 tak. Yang membedakan hanya pada mesin 4 tak itu terdapat sebuah klep. Nah, kalau di mesin 2 tak ini tidak terdapat klep. Di sini ada combustion chamber, exhaust port, transfer port, connecting rod, ada pick and dan crankcase, ada cylinder head, piston, dan lain sebagainya. Ada karburator. Nah, pada mesin 4 tak itu lebih kompleks karena memiliki 4 langkah. Tetapi pada mesin 2 tak ini hanya memiliki 2 langkah saja. Satu langkahnya itu adalah intake dan kompresi atau hisap dan kompresi, dan langkah kedua itu usaha dan pembuangan atau exhaust. Sekarang kita langsung masuk ke cara kerja motor bakar mesin 2 tak. Cara kerja motor bakar mesin 2 tak itu punya 2 langkah. Nah, langkah pertama itu saat bergerak dari tem A ke tem B, titik mati atas dan titik mati bawah, piston akan menekan ruang bilas yang berada di bawahnya. Semakin jauh piston meninggalkan tem A menuju tem B, akan semakin meningkat pula tekanan di ruang bilas. Yang kedua, pada titik tertentu, piston atau ring piston akan melewati lubang pembuangan gas dan lubang pemasukan gas. Posisi masing-masing lubang tergantung dari desain perancangan. Umumnya, ring piston akan melewati lubang pembuangan terlebih dahulu. Selanjutnya, pada ring piston melewati lubang pembuangan, gas di dalam ruang bakar keluar melalui lubang pembuangan. Pada saat ring piston melewati lubang pemasukan, gas yang tertekan di dalam ruang bilas akan terpompa masuk ke dalam ruang bakar, sekaligus mendorong keluar gas yang ada di dalam ruang bakar menuju lubang pembuangan. Selanjutnya, piston terus menekan ruang bilas sampai titik TMB, sekaligus memompa gas dalam ruang bilas menuju ke dalam ruang bakar.
Itu adalah langkah-langkah yang cara kerja di langkah pertama. Selanjutnya langkah kedua itu prosesnya itu yang pertama itu saat bergerak dari TMB ke TMA, piston akan menghisap gas hasil pencampuran udara, bahan bakar dan pelumas ke dalam ruang bilas. Pencampuran ini dilakukan oleh karburator atau sistem injeksi. Selanjutnya saat melewati lubang pemasukan dan lubang pembuangan, piston akan mengkompresi gas yang terjebak di dalam ruang bakar. Piston akan terus mengkompresi gas dalam ruang bakar sampai titik mati atas. Selanjutnya yaitu langkah kedua dalam cara kerja motor bakar mesin 2 tak. Itu beberapa saat sebelum piston sampai di TMA untuk membakar gas dalam ruang bakar. Waktu nyala busi atau penyuntikan bahan bakar tidak terjadi saat piston sampai ke TMA, melainkan terjadinya sebelum ini dimasukkan agar puncak tekanan akibat pembakaran dalam ruang bakar bisa terjadi saat piston mulai bergerak dari TMA ke TMB, karena proses pembakaran membutuhkan waktu untuk bisa membuat gas terbakar dengan sempurna oleh nyala api busi dengan suntikan dan bahan bakar. Sini ada gambar prosesnya. Ada saluran isap campuran udara bensin, oli yang masuk ke poros engkol melalui karburator. Di sini dia akan masuk berputar ke bak engkol. Nah, di sini ada saluran transfer nih. Nah, saluran transfer ini untuk mentransfer bensin dan oli itu, air dan udara masuk ke bak silinder. Nah, bak silinder. Nah, di sini ada lubang buang, di sini ada busi. Nah, nanti ketika piston berada di titik mati bawah, nah, di sini akan bensin dan oli akan masuk ke bak silinder. Lalu ketika piston berada di titik mati bawah lalu ke titik mati atas, itu busi akan memantikan api di dalam tabung silinder ini. Jadi terjadi kompresi. Lalu di lubang buang ini usaha itu akan terbuang bersamaan dengan hasil pembakaran tersebut. Jadi berbeda dengan mesin bakar 2 tak, karena mesin bakar 2 tak itu mempunyai klep ya. Klep itu untuk memasukkan bahan bakar dan menutup, jadi lebih maksudnya lebih kompleks dibandingkan dengan mesin 2 tak. Nah di sini ada lubang buang. Nah, saluran isap itu, nah udara dan oli itu masuk ke bak silinder lalu keluar melalui lubang buang. Nah, kalau di mesin 2 tak ini, yang tadinya di mesin 4 tak itu ada 4 langkah, di 2 tak itu hanya 2 langkah, yaitu langkah pertama itu hisap dan kompresi, dan langkah kedua itu usaha dan pembuangan. Oke, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang kelebihan motor bakar mesin 2 tak. Nah, dibandingkan mesin 4 tak, mesin 2 tak memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, hasil tenaganya lebih besar dibandingkan mesin 4 tak. Yang kedua, mesin 2 tak lebih kecil dan ringan dibandingkan mesin 4 tak. Yang ketiga, kombinasi kedua kelebihan di atas menjadikan rasio berat terhadap tenaga, power to weight ratio mesin 2 tak lebih baik dibandingkan mesin 4 tak. Yang keempat, mesin 2 tak lebih murah biaya produksinya karena konstruksinya yang sederhana. Lalu di sini ada kekurangan motor bakar mesin 2 tak. Yang pertama itu efisiensi bahan bakar mesin 2 tak lebih rendah dibandingkan mesin 4 tak atau boros. Yang kedua, mesin 2 tak memerlukan pencampuran oli dengan bahan bakar. Kedua hal di atas mengakibatkan biaya operasional mesin 2 tak menjadi lebih tinggi dibandingkan biaya operasional mesin 4 tak. Yang ketiga, ada mesin 2 tak menghasilkan polusi udara lebih banyak. Polusi terjadi dari pembakaran oli samping dan gas dari ruang bilas yang
lolos atau bocor dan masuk langsung ke lubang pembuangan. Dan yang keempat, ada pelumasan mesin 2 tak tidak sebaik mesin 4 tak. Nah, ini mengakibatkan usia suku cadang dalam komponen ruang bakar relatif lebih singkat. Jadi perbedaan dari mesin 4 tak dan mesin 2 tak itu sangat banyak sebenarnya. Lebih efisien mesin 4 tak karena yaitu tadi mesin 4 tak itu tidak boros dibandingkan mesin 2 tak. Lalu tidak mengeluarkan biaya yang banyak pada mesin 2 tak ini dibandingkan pada mesin 4 tak dibandingkan mesin 2 tak karena mesin 2 tak itu terlalu boros. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya tentang motor bakar mesin 2 tak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini saya juga belajar dan semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Dr. Mareli Talambanua STP MSc selaku dosen mata kuliah motor bakar. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syifa Tiara Janti dengan NPM 2314071014 dari kelas TEP A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi motor bakar diesel. Dari video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang mesin motor bakar 2 tak dan mesin motor bakar 2 tak. Dan pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang motor bakar mesin 4 tak diesel. Apa sih perbedaan dari video sebelumnya, video mesin 4 tak sebelumnya? Nah, nanti kita akan bahas di video ini. Yang pertama, kita masuk ke definisi motor bakar. Apa sih motor bakar itu? Motor bakar adalah mesin yang mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanis melalui proses pembakaran. Pembakaran ini terjadi di dalam ruang bakar, menghasilkan panas dan tekanan yang digunakan untuk menggerakkan komponen mesin seperti piston yang akhirnya menggerakkan roda atau sistem lainnya. Motor bakar biasanya digunakan pada kendaraan seperti mobil, sepeda motor, dan mesin industri lainnya. Di zaman sekarang teknologi semakin marak dengan adanya inovasi-inovasi terbaru dapat memudahkan kegiatan manusia seperti adanya kendaraan seperti mobil, motor akan mempercepat dalam perjalanan seorang ya untuk menuju tempat atau menuju tempat kerja. Dan tentunya motor bakar ini dapat berpengaruh juga di bidang-bidang lainnya, bidang industri, bidang pertanian juga, karena dapat memudahkan dari kegiatan-kegiatan manusia yang menjalankan teknologi tersebut. Masuk ke mesin 4 tak. Mesin 4 tak adalah mesin pembakaran dalam yang bekerja dalam 4 langkah. Yang pertama itu hisap, kompresi, usaha, dan buang. Pada langkah hisap, piston menarik campuran udara dari bahan bakar ke silinder. Kemudian pada langkah kompresi, campuran ini dikompresi oleh piston. Lalu busi memantik campuran yang terkompresi pada langkah usaha. Di mesin diesel ini itu tidak menggunakan busi, melainkan menggunakan full injector, yaitu sarana untuk mengalirkan solar yang menggantikan busi dalam memantik api untuk kompresi. Kenapa tidak menggunakan busi? Karena di mesin diesel ini itu menghasilkan torsi atau tenaga yang besar, sehingga bila menggunakan busi itu tidak dapat menghasilkan tenaga yang besar. Selanjutnya, ledakan yang mendorong piston turun dan menghasilkan tenaga. Yang terakhir, gas sisa pembakaran dikeluarkan pada langkah buang. Siklus ini terus berulang untuk menghasilkan tenaga pada mesin kendaraan. Selanjutnya, mesin diesel. Nah,
Kita masuk ke definisi mesin diesel. Apa sih mesin diesel itu sebenarnya? Mesin diesel adalah mesin pembakaran dalam yang bekerja dengan prinsip kompresi tinggi untuk membakar bahan bakar diesel tanpa menggunakan busi. Nah, jadi yang saya jelaskan sebelumnya, di dalam mesin diesel ini tidak menggunakan busi, melainkan menggunakan full injector itu untuk mengalirkan solar untuk mematikan api, sehingga menghasilkan tenaga yang lebih besar. Pada mesin ini, udara dikompresi di dalam silinder hingga mencapai suhu yang sangat tinggi. Kemudian bahan bakar diesel disuntikkan ke dalam ruang bakar. Akibat kompresi dan suhu tinggi tersebut, bahan bakar terbakar secara spontan, menghasilkan tenaga yang mendorong piston. Dan tenaga ini kemudian diubah menjadi gerakan mekanis untuk menggerakkan kendaraan atau mesin. Mesin diesel dikenal lebih efisien dan memiliki torsi yang lebih besar dibandingkan mesin bensin, sehingga sering digunakan pada kendaraan berat seperti truk, bus, dan serta mesin-mesin industri di kapal. Selanjutnya yaitu komponen mesin patak diesel ya. Sebenarnya komponennya sama saja dengan mesin patak sebelumnya. Perbedaannya itu hanya yang pertama itu bahan bakar. Kalau komponen mesin patak sebelumnya itu menggunakan bahan bakar bensin dan juga menggunakan busi. Sedangkan pada motor diesel ini tidak menggunakan bensin, melainkan menggunakan solar dan tidak menggunakan busi. Sehingga menggunakan solar untuk mematikan api di dalam tabung silinder tersebut. Nah, komponen-komponennya itu yang pertama ada blok silinder. Bagian utama yang menampung silinder, piston, dan komponen lainnya. Yang kedua ada silinder, itu ruang tempat piston bergerak. Yang ketiga ada piston, yaitu komponen yang bergerak naik turun di dalam silinder, mengubah energi pembakaran menjadi energi gerakan mekanis. Yang keempat yaitu ada poros engkol, yaitu mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan putar. Selanjutnya ada katup, itu untuk mengatur aliran udara yang masuk ya dan gas keluar dari ruang bakar. Ya, terus kita menggunakan ini di sini itu busi pijar ya. Itu membantu memanaskan ruang bakar agar pembakaran lebih efisien, terutama saat mesin dingin. Glow plug. Dan selanjutnya itu pompa injeksi, itu untuk memompa bahan bakar bertekanan tinggi ke injektor. Yang selanjutnya itu injektor, yaitu menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar dalam bentuk kabut halus. Yang kesembilan ada turbocharger, itu opsional ya, meningkatkan jumlah udara yang masuk ke mesin untuk meningkatkan efisiensi dan tenaga. Yang terakhir itu intercooler, ini jika ada turbocharger. Nah, turbocharger itu kan opsional, jadi ini juga opsional ya termasuknya. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja mesin diesel. Nah, di sini sudah ada gambarannya. Sebenarnya cara kerjanya itu sama dengan motor bakar mesin 4 tak bensin. Yang membedakannya yaitu ini tidak memiliki busi, melainkan ini ada namanya full injector, itu untuk mengalirkan bahan bakar diesel solar untuk memantik api. Jadi tidak menggunakan busi untuk memantik apinya. Karena apa? Kenapa tidak menggunakan busi? Ya itu tadi dari definisinya motor diesel. Karena solar ini dapat menghasilkan torsi atau tenaga yang besar. Nah, jika menggunakan busi itu tidak mendapatkan hasil yang begitu besar. Jadi menggunakan solar untuk menghasilkan tenaga yang begitu besar. Nah, ini ada katup hisap, ada katup buang atau intake port dan exhaust port. Di sini prosesnya yaitu hisap ya.
Piston berada di titik mati bawah untuk menghisap udara. Lalu yang kedua, kompresi. Piston berada di titik mati atas melakukan kompresi. Dan yang ketiga itu ada usaha. Ini solar ini sudah mematikan api ya di dalam tabung silinder ini. Selanjutnya ada langkah buang. Nah, katup buang ini akan terbuka, jadi hasil pembakaran akan terbuang melalui exhaust port. Nah, ada lagi nih perbedaan dari motor diesel dan motor 4 tak bensin. Kalau motor 4 tak bensin itu yang masuk di intake port itu udara dan bahan bakar. Nah, sedangkan pada mesin diesel ini itu hanya udara, karena bahan bakarnya itu untuk menggantikan busi itu. Melalui dia akan masuk ke tabung silinder melalui ini full injector ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sebenarnya langkahnya sama dengan mesin 4 tak bensin, perbedaannya hanya itu. Dan di sini mesin diesel ini itu menghasilkan energi yang lebih besar ketimbang dari mesin 4 tak bensin. Jadi banyak digunakan untuk truk-truk gitu. Jadi lebih efisien ya sebenarnya. Oke, selanjutnya ada kelebihan mesin diesel. Kelebihan mesin diesel meliputi efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi, torsi lebih besar, umur mesin yang lebih panjang, serta kemampuan bekerja dengan beban berat. Selain itu, mesin diesel cenderung lebih tahan lama dan lebih hemat bahan bakar dibandingkan mesin bensin, terutama untuk perjalanan jarak jauh atau penggunaan pada kendaraan berat. Nah, itu ada kelebihan mesin diesel. Selanjutnya ada kekurangan motor diesel atau mesin diesel, yaitu kekurangannya mesin diesel meliputi biaya awal yang lebih tinggi, perawatan yang lebih mahal, suara dan getaran yang lebih keras, serta emisi nitrogen oksida dan partikel yang lebih tinggi. Selain itu, mesin diesel cenderung kurang responsif dan menghasilkan akselerasi yang lebih lambat dibandingkan mesin bensin. Jadi itu kekurangan dan kelebihan dari mesin diesel. Jadi cukup sekian penjelasan saya tentang materi motor bakar 4 tak mesin diesel. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syifa Tiara Janti dari kelas step A dengan NPM 2314-071014. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Mareli Talambanu STP MSc selaku dosen dari mata kuliah motor bakar. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi sistem penyaluran bahan bakar bensin dan solar. Pada video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang mesin 4 tak, mesin 2 tak dan mesin diesel. Dan sekarang kita akan membahas tentang sistem penyaluran bahan bakarnya. Yang pertama yaitu latar belakangnya. Sistem penyaluran bahan bakar motor bensin. Motor bensin yang menggerakkan mobil penumpang, truk, sepeda motor, skuter, dan jenis kendaraan lain merupakan perkembangan dan perbaikan dari mesin yang semula dikenal sebagai motor oto. Motor tersebut dilengkapi dengan busi dan karburator.
busi menghasilkan loncatan bunga api listrik yang menyalakan campuran bahan bakar dan udara segar. Karena itu, motor bensin cenderung dinamai spark ignition engines. Karburator adalah tempat pencampuran bahan bakar dengan udara. Pencampuran tersebut terjadi karena bahan bakar tersiap masuk atau disemprotkan ke dalam arus udara segar yang masuk ke dalam karburator. Campuran udara segar yang terjadi itu sangat mudah terbakar. Campuran tersebut kemudian masuk ke dalam silinder yang dinyalakan oleh loncatan bunga yang sangat mudah terbakar. Selanjutnya yaitu komponen sistem bahan bakar motor bensin. Pada umumnya itu terdiri dari tangki bahan bakar, saringan bahan bakar, pipa bahan bakar, pompa bahan bakar, saringan udara, saluran masuk dan buang, serta karburator. Yang pertama itu ada tangki bahan bakar. Bagian pertama dari sistem bahan bakar adalah tangki bensin atau tangki bahan bakar yang berfungsi sebagai tempat persediaan bensin, penampung bahan bakar dalam jumlah tertentu. Tangki bahan bakar dilengkapi dengan katup untuk menjaga volume udara di atas bensin. Di dalam tangki bahan bakar terdapat sekat-sekat yang berfungsi untuk menjamin agar bensin tidak berguncang pada saat mobil berjalan. Guncangan mesin menyebabkan aliran dapat terganggu. Tangki bahan bakar ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat terhindar dari kemungkinan terjadinya ledakan saat terjadinya kecelakaan. Selanjutnya, yang kedua itu ada saringan bahan bakar. Nah, saringan bahan bakar atau saringan bensin dipasang pada pompa bahan bakar dan tangki bahan bakar. Bensin masuk ke saringan dari tangki. Di dalam saringan bensin masuk ke dalam elemen saringan dari sisi luar, elemen ke bagian tengah, elemen kotoran yang terbawa, bensin seperti pasir dan kerikil halus itu mengendap di bawah saringan. Nah, pada umumnya itu saringan bahan bakar berfungsi sebagai untuk membersihkan bahan bakar dari segala kotoran yang ada di dalam bahan bakar. Yang kedua yaitu mengurangi kadar air dari bahan bakar, terutama dalam motor diesel. Yang ketiga ada pipa bahan bakar. Pada umumnya pipa bahan bakar berfungsi untuk mengalirkan bahan bakar dari dalam tangki bahan bakar ke dalam karburator atau injektor. Nah, pipa bahan bakar biasanya terbuat dari pipa baja, kuningan atau selang karet. Jadi pipa bahan bakar ini pada mesin yang menggunakan bahan bakar bensin itu menggunakan karburator, sedangkan yang menggunakan bahan bakar solar seperti motor diesel itu menggunakan injektor. Selanjutnya itu ada pompa bahan bakar. Bahan bakar dari tangki dialirkan oleh pompa bensin ke karburator. Jadi pompa bahan bakar berfungsi untuk memompa bahan bakar dari dalam tangki menuju karburator atau ke dalam injektor. Pompa bahan bakar juga memiliki tekanan tertentu sesuai dengan kebutuhan engine. Ada beberapa model atau tipe pompa bensin, yaitu ada jenis mekanik. Nah, yang kedua ada jenis elektrik. Nah, jenis mekanik ini adalah tipe pompa yang digerakkan secara mekanis dengan nok yang biasanya pompa Fluner. Yang kedua itu jenis elektrik. Nah, tipe pompa yang digerakkan ini itu secara elektrik, dapat berupa pompa Fluner atau pompa rotari. Selanjutnya ada saringan udara. Saringan udara termasuk ke dalam sistem pengaliran bahan bakar karena pada motor bensin maupun pada motor diesel yang bersih sangat diperlukan dalam pembakaran. Nah, jadi saringan udara ini sebagai filter ya, agar pada mesin motor bensin atau motor diesel itu tetap bersih ya, tidak kotor.
Khusus pada motor bensin, bahan bakar harus dikaputkan terlebih dahulu di dalam karburator sebelum masuk ke dalam silinder. Saringan udara dipasangkan di bagian sebelum karburator, dilihat dari arah aliran udaranya. Dengan demikian, udara yang masuk ke dalam karburator telah bersih dan dari debu dan kotoran. Jadi saringan udara itu untuk memfilter adanya kotoran-kotoran atau debu-debu yang dapat masuk ke karburator, masuk ke dalam mesin. Selanjutnya yaitu ada saluran masuk dan buang. Bagian komponen dari saluran ini yaitu saluran masuk. Saluran masuk itu dibuat berbentuk pipa bercabang dengan tujuannya untuk menyalurkan udara atau campuran bahan bakar ke dalam silinder, dan biasanya dibuat sejajar dengan saluran buang agar penguapan bahan bakar disempurnakan oleh panas yang terpancar dari saluran buang. Yang kedua itu ada saluran buang. Nah, fungsi saluran buang ini untuk menampung gas hasil pembakaran dari silinder ke satu tempat melalui pipa gas. Dipasang pada setiap lubang pengeluaran gas yang terdapat pada setiap silinder. Gas buang yang keluar dari silinder masih mempunyai tekanan sekitar 3-5 kg per cm kuadrat dengan suhu sekitar 600-800 derajat Celcius. Kita masuk ke karburator. Di sini ada karburator. Tenaga motor bensin diperoleh dari pembakaran bahan bakar dan udara di dalam silinder. Nah, udara bahan bakar dicampur menurut kondisi tertentu di dalam karburator. Untuk mendapatkan tenaga maksimum sebelum memasuki silinder, bahan bakar harus bersifat sangat mudah terbakar. Nah, banyak jenis karburator yang dapat dipergunakan nih, masing-masing dengan konstruksi yang sesuai dengan tujuan penggunaannya, sesuai dengan prestasi mesin yang akan dipergunakan atau sesuai dengan selera atau keinginan perancangannya. Nah, di sini ada prinsip kerja karburator. Karburator bekerja berdasarkan pada hukum Bernoulli yang menyatakan jika suatu fluida dipercepat maka tekanan fluida tersebut akan turun. Untuk mempercepat aliran fluida tersebut, maka di dalam karburator di bagian venturi lebih kecil daripada tekanan udara di dalam ruang penampung. Nah, bensin keluar dari ruang penampung karena adanya perbedaan tekanan tersebut. Nah, di sini juga ada fotonya, ya kurang lebih seperti ini ya. Baik, menurut saya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang menonton dan bermanfaat juga bagi saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syifatia Rajanti dengan NPM 2314071014. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Mareli Talambanua STP MSc selaku dosen mata kuliah motor bakar. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi sistem kelistrikan dan sistem pendinginan pada mesin. Sebelum kita masuk materi, kita akan mengetahui nih apa itu sistem kelistrikan. Jadi sistem kelistrikan pada mesin adalah rangkaian komponen yang menghasilkan, menyimpan dan mendistribusikan energi untuk mengoperasikan berbagai perangkat dalam mesin seperti sistem pengapian, pencahayaan dan sensor. Jadi komponen utamanya yaitu meliputi baterai, alternator, sistem pengapian dan berbagai kabel serta saklar untuk mengatur aliran listrik. Kita masuk ke komponen sistem kelistrikan.
Jadi komponen utama dari sistem kelistrikan pada mesin yang pertama itu ada baterai. Baterai ini menyediakan sumber energi listrik utama untuk menyalakan mesin dan komponen lainnya saat mesin sebelum hidup atau belum hidup. Yang kedua ada alternator. Alternator itu menghasilkan listrik saat mesin berjalan. Jadi mengisi ulang baterai dan memasok daya ke berbagai komponen listrik. Yang ketiga ada starter. Menggunakan daya dari baterai untuk memutar mesin saat dinyalakan, memungkinkan proses pembakaran dimulai. Yang keempat itu ada kabel dan pengkabelan. Itu menghubungkan semua komponen listrik di dalam mesin dan memungkinkan aliran listrik. Jadi aliran listrik itu terdapat atau terjadi di kabel pengkabelan ini. Tujuan sistem kelistrikan, komponen sistem kelistrikan ya. Jadi sebenarnya tujuan sistem kelistrikan itu pada mesin adalah untuk menyediakan energi listrik yang diperlukan untuk menghidupkan mesin, mendukung sistem pengapian, serta mengoperasikan berbagai komponen elektronik seperti sensor, kontrol mesin, dan sistem pencahayaan agar mesin dapat berfungsi dengan baik dan efisien. Jadi tujuan sistem kelistrikan juga pada mesin adalah untuk menyediakan dan mendistribusikan listrik yang diperlukan untuk menghidupkan mesin, mendukung sistem pengapian, serta menjalankan komponen elektronik seperti sensor, ECU, dan sistem pendukung lainnya. Sistem ini memastikan mesin berfungsi dengan efisien, aman, dan optimal. Jadi tujuan dari sistem kelistrikan itu untuk menghidupkan mesin. Prosesnya itu terjadi di tadi sebagai baterai tadi di alternator itu dan starter ya untuk menghidupkan sebuah mesin, dan kabel pengkabelan itu sebagai jalan untuk meneruskan listrik itu ke berbagai komponen mesin sehingga mesin dapat dihidupkan. Selanjutnya itu ada cara kerja sistem kelistrikan. Cara kerja sistem kelistrikan pada mesin itu melibatkan beberapa tahapan utama. Yang pertama, baterai itu menyediakan sumber listrik awal untuk menghidupkan mesin dan sistem kelistrikan ketika mesin mati. Yang kedua itu starter motor, menggunakan daya dari baterai untuk memutar mesin hingga mesin menyala. Yang ketiga itu sistem pengapian, menghasilkan percikan api untuk menyalakan campuran bahan bakar dan udara di ruang bakar. Yang keempat itu ada alternator. Jadi setelah mesin menyala, alternator menghasilkan listrik untuk mengisi ulang baterai dan memasok daya ke komponen lain seperti lampu dan sistem elektronik. Yang kelima itu ada distribusi listrik. Listrik yang dihasilkan dialirkan ke berbagai komponen mesin dan kendaraan, termasuk sensor, ECU atau unit kontrol elektronik, sistem pendingin, dan perangkat lainnya untuk memastikan mesin berjalan optimal. Yang keenam itu ada pengaturan aliran listrik. Relay dan sekring mengatur dan melindungi sistem dari kelebihan arus atau korsleting. Masuk ke materi selanjutnya yaitu pendinginan. Pendinginan atau sistem pendinginan pada mesin adalah sistem yang berfungsi untuk mengatur dan menjaga suhu mesin agar tetap optimal selama operasi, mencegah overheating, dan menyerap panas dari mesin dan melepaskannya ke udara melalui komponen seperti radiator, cairan pendingin, pompa, dan kipas. Selanjutnya itu ada komponen sistem pendinginan. Komponen utama sistem pendinginan pada mesin itu yang pertama ada radiator. Radiator itu fungsinya tuh menyerap dan mengalirkan panas
dari cairan pendingin ke udara luar. Yang kedua ada cairan pendingin atau coolant, itu campuran air dari antifreeze yang menyerap dan mengangkut panas dari mesin. Yang ketiga ada pompa pendingin, itu memastikan sirkulasi cairan pendingin melalui mesin dan radiator. Selanjutnya ada termostat. Jadi termostat ini fungsinya itu untuk mengontrol aliran cairan pendingin berdasarkan suhu mesin, membuka atau menutup sirkuit untuk menjaga suhu optimal. Jadi termostat ini berguna untuk mengontrol cairan dan berdasarkan suhu mesin, sehingga tidak terjadi overheating tadi. Yang kelima itu ada kipas pendingin. Jadi fungsinya itu meningkatkan aliran udara melalui radiator, membantu mendinginkan cairan pendingin. Ya, selanjutnya saluran dan pipa, itu fungsinya mengalirkan cairan pendingin antara komponen yang berbeda dalam sistem pendinginan. Yang terakhir ada tang ekspansi. Tang ekspansi ini itu untuk menampung kelebihan cairan pendingin dan mengimbangi tekanan dalam sistem. Jadi komponen-komponen ini bekerja sama untuk menjaga suhu mesin agar tetap dalam batas aman selama operasi. Selanjutnya ada cara kerja sistem pendinginan. Jadi cara kerja sistem pendinginan itu ada melibatkan beberapa langkah untuk menjaga suhu mesin agar tetap optimal. Yang pertama itu sirkulasi cairan pendingin. Jadi pompa pendingin menarik cairan pendingin dari radiator dan mengalirkannya ke dalam saluran mesin. Selanjutnya itu ada penyerapan panas. Cairan pendingin mengalir melalui saluran di dalam mesin, itu menyerap panas yang dihasilkan oleh komponen mesin seperti silinder dan kepala silinder. Yang ketiga ada pengaliran kembali ke radiator. Setelah menyerap panas, cairan pendingin yang telah hangat kembali mengalir ke radiator. Selanjutnya ada pendinginan di radiator. Di radiator, cairan pendingin melepas panasnya ke udara luar. Proses ini biasanya dibantu oleh kipas pendingin yang mengalirkan udara melalui kisi-kisi radiator. Selanjutnya ada pengaturan suhu oleh termostat. Termostat mengontrol aliran cairan pendingin berdasarkan suhu mesin. Jika suhu mesin terlalu tinggi, termostat membuka sirkuit untuk mempercepat aliran pendinginan. Pun sebaliknya, jika suhu mesin rendah, termostat akan menutup sirkuit untuk mempertahankan suhu optimal. Selanjutnya kembali ke mesin. Setelah mendingin di radiator, cairan pendingin kembali mengalir ke dalam mesin untuk menyerap panas lagi. Dan siklus ini terus berulang. Jadi itu ada cara kerja sistem pendinginan. Untuk menjaga suhu pada suatu mesin itu tetap optimal, jadi tidak overheating, sehingga dapat menyebabkan jam atau kerusakan pada mesin. Nah, di sini ada kaitan sistem kelistrikan dan sistem pendinginan. Jadi kaitannya atau hubungannya itu sistem kelistrikan dan sistem pendinginan pada mesin itu saling mendukung kinerja kendaraan. Sistem kelistrikan menyediakan dan mengatur aliran listrik untuk menghidupkan mesin dan menjalankan komponen elektronik. Sementara sistem pendinginan itu untuk menjaga suhu mesin tetap optimal dengan menyerap dan mengalirkan panas melalui cairan pendingin ke radiator. Jadi keduanya itu penting untuk memastikan operasi mesin yang efisien dan aman. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat atau dapat diserap bagi yang menonton. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syifa Tiara Janti dengan NPM 2314071014. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Mareli Telambanua STP MSc selaku dosen mata kuliah motor bakar. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang transmisi dan pelumasan. Pelumasan ini penting untuk kita pelajari. Dikarenakan pada mesin 4 tak, pada mesin 2 tak, mesin diesel itu juga membutuhkan pelumasan. Nah, kita akan bahas di materi kali ini. Yang pertama itu ada transmisi. Transmisi pada mesin adalah sistem mekanis yang berfungsi untuk mentransfer tenaga dari mesin ke roda kendaraan atau komponen lainnya. Sistem ini mengubah torsi dan kecepatan yang dihasilkan oleh mesin sesuai dengan kebutuhan berkendara, sehingga memungkinkan kendaraan untuk bergerak dengan efisien. Transmisi dapat berupa manual, otomatis, atau CVT, masing-masing dengan cara pengoperasian yang berbeda. Jadi transmisi memainkan peran penting dalam kinerja, efisiensi bahan bakar, dan kenyamanan berkendara. Selanjutnya ada jenis-jenis transmisi. Adapun jenis-jenis transmisi itu antara lain yaitu yang pertama ada transmisi manual. Transmisi manual ini pengemudi mengubah gigi secara manual dengan menggunakan tuas transmisi. Transmisi ini memberikan kontrol lebih besar terhadap tenaga dan kecepatan kendaraan. Yang kedua itu ada transmisi otomatis. Transmisi ini secara otomatis mengubah gigi berdasarkan kecepatan kendaraan dan bebas mesin. Hal ini membuat lebih mudah digunakan karena tidak memerlukan pengemudi untuk mengubah gigi secara manual. Jadi transmisi manual ini biasanya kayak pada mobil jenis yang manual, ada yang otomatis itu kayak matic. Jadi dia cara otomatis untuk mengubah gigi secara manual. Yang ketiga ini ada transmisi CVT, Continuation Variable Transmission. Jenis transmisi otomatis yang tidak memiliki gigi tetapi menggunakan pulei dan sabuk untuk memberikan rasio transmisi yang halus dan terus menerus. Jadi itu jenis-jenis transmisi. Selanjutnya ada cara kerja transmisi. Selain ada jenis-jenisnya juga ada cara kerjanya nih. Cara kerja transmisi dalam kendaraan melibatkan beberapa langkah utama. Yang pertama, menghasilkan tenaga. Mesin menghasilkan tenaga dari pembakaran bahan bakar yang menggerakkan poros engkol. Yang kedua ada penghubungan tenaga. Tenaga dari mesin disalurkan ke transmisi melalui kopling pada transmisi manual atau langsung pada transmisi otomatis. Yang ketiga itu ada perubahan gigi. Itu ada dua, secara manual dan otomatis. Secara manual ini pengemudi memilih gigi menggunakan tuas transmisi. Sedangkan yang otomatis, sistem elektronik memiliki gigi secara otomatis berdasarkan kecepatan dan beban. Selanjutnya ada transfer tenaga. Transfer tenaga ini tenaga yang telah disesuaikan disalurkan ke poros penggerak dan kemudian ke roda, jadi menggerakkan kendaraan. Yang kelima ada sistem diferensial, mendistribusikan tenaga ke roda kiri dan kanan untuk memungkinkan kendaraan berbelok dengan lancar. Jadi ada 5 cara kerja transmisi. Transmisi menghubungkan mesin dan roda, memastikan kendaraan bergerak efisien,
sesuai kondisi berkendara. Selanjutnya kita masuk ke dari pelumasan. Sebenarnya apa sih pelumasan itu? Nah, di sini sudah ada penjelasannya ya. Jadi pelumasan itu adalah proses yang digunakan untuk mengurangi gesekan atau keausan antara dua permukaan yang bergerak dalam mesin atau perangkat mekanis. Jadi proses ini melibatkan penggunaan pelumas seperti minyak atau gemuk itu oli ya teman-teman, yang membentuk lapisan tipis di antara komponen yang saling berinteraksi. Nah, tujuan pelumasan itu meliputi mengurangi gesekan, mendinginkan komponen, melindungi permukaan dari korosi, serta membersihkan kotoran dan partikel. Pelumasan yang tepat sangat penting untuk meningkatkan efisiensi kinerja dan umur panjang mesin. Jadi tanpa adanya pelumasan dari gemuk ini oli itu, mesinnya itu saling bergesekan, jadi dapat merusak mesin dalamnya ya. Jadi adanya pelumasan itu untuk sebagai jarak lah, atau pemisah antara mesin satu dan mesin lainnya, roda satu dan roda lainnya. Nah, di sini ada tujuan pelumasan. Tujuan pelumasan dalam mesin dan perangkat mekanis yaitu yang pertama, mengurangi gesekan. Nah, jadi pelumasan mengurangi gesekan antara permukaan yang bergerak sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi energi yang hilang akibat gesekan. Yang kedua itu ada mencegah keausan. Dengan mengurangi kontak langsung antara permukaan logam, pelumasan membantu mencegah keausan dan kerusakan pada komponen mesin. Jadi itu tadi pelumasan ini sebagai batasan lah antara mesin satu dan mesin lainnya. Jadi tidak saling bergesekan. Nah, gesekan itu yang menyebabkan keausan pada mesin tersebut. Nah, yang ketiga ada mendinginkan komponen. Pelumas menyerap dan mengalihkan panas yang dihasilkan selama operasi, membantu menjaga suhu kerja yang aman. Yang keempat ada melindungi dari korosi. Nah, pelumas membentuk lapisan pelindung pada permukaan komponen, mencegah oksidasi dan korosi akibat paparan kelembapan dan bahan kimia. Kalau misalkan menggunakan pelumas itu oli itu kan dapat menguap. Jadi kalau menggunakan oli itu lebih hemat, jadi penguapannya itu tidak terlalu banyak, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak akan dapat berdampak besar ya pada mesin ketika oli tersebut sudah jangka panjang digunakan. Selanjutnya yaitu membersihkan. Nah, pelumas dapat mengangkut kotoran, debu dan partikel lainnya dari permukaan komponen, menjaga kebersihan dan kinerja mesin. Yang keenam ada mengurangi kebisingan. Jadi pelumas itu membantu mengurangi kebisingan yang dihasilkan oleh gesekan antar komponen, menciptakan operasi yang lebih halus dan tenang. Dengan tujuan-tujuan ini, pelumasan sangat penting untuk meningkatkan umur dan kinerja mesin serta perangkat mekanis. Nah, cara kerja pelumasan. Cara kerja pelumasan itu yang pertama itu ada penerapan pelumas. Nah, pelumas seperti minyak atau grease diterapkan pada permukaan yang bergerak, baik secara manual maupun melalui sistem pelumasan otomatis. Yang kedua, pembentukan lapisan pelindung. Jadi, pelumas membentuk lapisan tipis di antara permukaan yang berinteraksi, menciptakan penghalang yang mengurangi kontak langsung antara logam dan mencegah gesekan. Yang ketiga itu ada mengurangi gesekan.
dengan adanya lapisan pelumas, gesekan antara permukaan yang bergerak berkurang sehingga mengurangi keausan dan meningkatkan efisiensi. Yang keempat ada pengangkatan panas. Pelumas menyerap panas yang dihasilkan dari gesekan dan pergerakan komponen dan mengalirkannya jauh dari area yang sensitif terhadap suhu tinggi. Selanjutnya itu ada pembersihan, sama seperti tadi untuk mengangkat kotoran partikel atau debu dari endapan atau permukaan komponen dan menjaga kebersihan. Nanti itu kan ada yang namanya filter. Filter itu untuk sebagai penyaringan oli. Di oli itu yang sudah mengangkut kotoran atau debu itu masuk ke dalam sebuah filter. Filter itu akan membersihkan oli dari debu atau kotoran lainnya, sehingga oli tersebut dapat digunakan atau diteruskan ke komponen yang lain atau mesin yang lain. Yang keenam itu ada pelindungan dari korosi. Nah, seperti yang tadi, itu dapat melindungi permukaan komponen dari kelembapan dan bahan kimia dan mencegah terjadinya korosi. Yang terakhir itu ada sirkulasi pelumas. Dalam sistem pelumasan terpusat, pelumas didistribusikan secara otomatis ke beberapa titik pelumasan, memastikan semua bagian yang bergerak mendapat pelumas yang cukup. Jadi itu cara kerja pelumasan, kurang lebihnya seperti itu. Baik, cukup sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang menonton video ini dapat menyerap materi-materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.